Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa dipertemukan kembali. Semoga para mahasiswa sekalian ya juga dalam kondisi yang sehat ya bisa bisa fokus mengikuti kegiatan perkuliahan untuk hari ini. Para mahasiswa, ini perlu saya ulangi lagi bahwasanya Bapak di sini punya utang satu materi ya, punya utang satu materi. Nah, materinya itu berkaitan dengan perencanaan pembelajaran IPS ya. Nah, jadi yang Bapak bahas untuk hari ini masih materi di minggu kemarin ya, yang mana Bapak kebetulan dalam kondisi kurang sehat ya, maka belum bisa masuk di kelas Zoom-nya. Oke. Judul perkuliahan kita hari ini adalah pendekatan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar ya. Para mahasiswa bahwasanya setiap mata pelajaran itu mempunyai tujuan. Ya, setiap mata pelajaran itu yang diajarkan di sekolah itu mempunyai tujuan, di mana tujuan itu nanti akan mendukung tujuan besar. Tujuan besarnya itu yang ada terdapat di dalam kurikulum. Nah, kemudian IPS ini dia punya jatah juga. Tujuan apa yang ingin dicapai. Nah, pendekatan dalam pembelajaran ini mengarah kepada tujuan tersebut. Ya, jadi pendekatan di situ maksudnya adalah kecenderungan. Kecenderungannya itu isi materinya itu apa? Ya, yang mengarah kepada adanya mata pelajaran IPS itu. Kecenderungan isi materinya. Kita bisa memberikan gambaran ya. Kalau mata pelajaran itu adalah kesenian, otomatis pendekatan yang digunakan atau kecenderungan materi yang dibahas di situ pasti berhubungan dengan kesenian, ya, berhubungan dengan estetika, ya, berhubungan dengan karya-karya, ya. Nah, kalau itu mata pelajaran matematika pasti pendekatannya di situ adalah lebih dominan yang kognitif, lebih dominan berupa hitungan-hitungan, kemampuan logika. Nah, kemudian bagaimana kalau IPS ini? Ya, apakah dia seperti matematika? Apakah dia seperti kesenian? Atau apakah dia seperti IPA? Nah, jadi maksudnya pendekatan itu adalah kecenderungan isi di dalam pembelajaran itu atau kontennya itu seperti apa. Oke, jadi secara garis besar pendekatan dalam pembelajaran IPS ini terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang disebut dengan pendekatan kognitif. Mana slide-nya? Nah, ya. Ada yang disebut dengan pendekatan kognitif, ada yang disebut dengan pendekatan sosial. Ya. Nah, jadi ada dua ya. Ada dua di situ, pendekatan kognitif, kemudian pendekatan sosial. Nah, sosial ini isinya ada personal, ya, dan perilaku di situ. Maksudnya sikap lah ya, maksudnya sikapnya. Itu kita bahas dulu yang kognitif. Apa sih sebenarnya pendekatan kognitif? Adalah pendekatan yang menekankan pada kecerdasan rasional, kecerdasan dalam berpikir. Nah, ini lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya logis, sifatnya logika. Oke, ini misalkan kalau dalam materi IPS itu ya mengukur peta ya, mengukur peta luas wilayah, menerjemahkan skala peta, mengukur jarak. Nah, itu. Kemudian juga hitung-hitungan nominal uang, kan dalam IPS itu kan ada ekonominya. Ya, jadi hitung-hitungan uang. Kemudian kalau dalam sejarah mungkin bisa ini ya berhubungan dengan selisih tahun. Ya, pada zaman ini, pada zaman itu ada tahun sekian selisihnya berapa, jaraknya berapa. Abad abad ke-16, abad ke-17 itu siswa itu bisa mengurutkan. Oh, ini ternyata lebih tua zamannya. Nah, ya. Kalau berhubungan dengan sosiologi mungkin bisa berkaitan dengan jumlah penduduk. Ya, hitung-hitungan jumlah penduduk, kepadatannya.
Jadi dalam IPS itu mengajarkan hal-hal seperti itu. Jadi diperlukan yang sifatnya rasional, berpikir logis. Kemudian kecerdasan rasional, gimana cara mengembangkannya? Yaitu dengan cara melakukan penelitian ilmu sosial. Nah, ini yang sangat disarankan. Jadi nanti setiap bab ya, kalau nanti kalian menjadi guru, setiap bab ketika mengajarkan IPS itu kalau bisa ada penelitiannya. Ya, ada penelitiannya. Gimana cara melakukan penelitian IPS? Nah, itu ada di poin 3, model penelitian dalam IPS. Yang pertama, ya, setiap bab itu harus dicari permasalahan yang berkaitan, maksudnya dicari permasalahan yang berkaitan dengan bab tersebut. Ya, kan tema-temanya banyak ya, tema-tema di dalam pembelajaran IPS itu kan banyak. Nah, cari dulu masalah-masalah yang berkaitan dengan tema tersebut. Nah, setelah itu gimana? Dibuat sebuah hipotesa. Ya, dibuat sebuah hipotesa. Hipotesa itu adalah dugaan sementara lah ya. Dugaan sementara atau prediksi-prediksi yang dia itu ada landasan ilmiahnya. Nah, kemudian barulah anak-anak itu diajak untuk mengumpulkan data. Ya, mengambil studi lapangan lah ya, data langsung ke lapangan, di situ mencari data berkaitan dengan masalah yang sudah ditentukan tadi. Setelah itu membuat kesimpulan, di mana kesimpulan itu nanti bisa dikomunikasikan, ya, bisa dikomunikasikan kepada teman yang lainnya. Ya. Kenapa kok dalam IPS sangat ditekankan dalam setiap bab itu melaksanakan penelitian sosial? Karena kurikulum sekarang ini juga menyarankan kita ini lebih budaya literasi ya, dihubungkan dengan budaya literasi. Nah, jadi masalah-masalah itu bisa dihubungkan dengan literasi. Literasi itu berkaitan dengan kecenderungan siswa untuk membaca. Ya, kecenderungan siswa untuk membaca. Oke, jadi yang namanya membaca itu ya tidak harus dari buku teks itu, ya, tetapi dari informasi-informasi yang berkembang saat ini. Karena kalau kita membatasi materi, ya, membatasi pembelajaran hanya sebatas di dalam buku paket, maka nanti siswa itu wawasannya kurang luas. Maka di sini budaya literasi ini, ya, membaca bahan-bahan selain buku ini sangat penting sekali. Selain budaya literasi juga diarahkan untuk critical thinking, ya, berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini dalam arti pasti tahu masalahnya dulu, gitu ya. Pasti tahu masalahnya dulu, baru dia bisa berpikir kritis, memberikan kritik, memberikan saran. Setelah dia tahu masalah. Ya. Juga diajak berjiwa sosial. Nah, ya, berjiwa sosial ini melalui sebuah komunikasi, ya, menyampaikan kepada siswa yang lainnya. Nah, itu kecenderungan pembelajaran saat ini. Makanya sangat tepat sekali kalau dalam pembelajaran IPS ini, ya, diarahkan kepada sebuah penelitian ilmu sosial. Nah, nanti juga akan ini ya, ketika nanti tugas menyusun RPP ya, menyusun RPP nanti akan Bapak jelaskan juga tentang tugas membuat RPP. Nah, di mana dalam RPP itu nanti juga harus muncul literasinya yang mana, critical thinking-nya yang mana. Nah, itu nanti akan kita bahas itu. Berikutnya, setelah pendekatan kognitif dalam pembelajaran, langsung Bapak lanjutkan lagi. Sekarang yang pendekatan, mana enggak berubah? Oh ya, pendekatan sosial, personal, dan perilaku dalam pembelajaran IPS. Nah, jadi kalau menurut ilmu IPS itu ya, pandangan ilmu IPS itu ya,
dikatakan sukses itu tidak hanya dia pinter saja, ya, tidak hanya pinter saja. Jadi tidak dilihat dari kemampuan dia hitung-hitungan, kemampuan dia kritis, ya, kemampuan dia menyimpulkan sebuah materi, mengerjakan ulangan, tidak itu. Ya. Tetapi kalau kita melihat tujuan dari IPS itu adalah membentuk sikap, ya, sebenarnya membentuk sikap. Makanya salah satu pendekatan dalam pembelajaran IPS ini yang tidak boleh hilang adalah pendekatan sosial, personal, dan perilaku di dalam pembelajaran. Dalam arti pembentukan sikapnya ini dalam IPS juga sangat ditekankan. Menekankan pengembangan emosional di samping rasional. Nah, ini bahkan dijelaskan di sini ya. Jadi rasional itu posisinya di bawahnya emosional, ya. Oke. Jadi kalau dalam bahasanya itu apa ya? Adab itu di atasnya kepintaran gitu loh ya. Jadi gampangnya dipahami situ. Jadi apa ini adab itu lebih diutamakan daripada nilai-nilai mata pelajaran itu. Ya. Anaknya pintar, tetapi kalau adabnya tidak baik, ya, kebiasaannya tidak baik, emosinya tidak baik, ya, itu tidak tepat juga menurut pendekatan ilmu pengetahuan sosial. Kalau kita lihat kenyataan di lapangan, ya, maksudnya dalam dunia kerja, ya, apa sih yang menjadi orang itu diterima kerja? Ya, ternyata tidak hanya kemampuan dia dalam mengerjakan soal, tidak hanya kemampuan dia sesuai dengan bidangnya, tetapi di situ adalah lebih kepada sikap-sikap, ya, kedisiplinan, jujur, tanggung jawab, toleransi, gitu ya, kemudian komitmen. Nah itu ternyata hal yang di luar dari apa ini kognitif, di luar dari kognitif atau kemampuan berpikir tadi, tetapi lebih pada emosionalnya. Jadi pendekatannya di situ adalah mengembangkan emosional di samping rasional. Kemudian menekankan sikap, nilai dan sikap. Ya, menekankan nilai dan sikap. Oke, ini penjelasan apa ini memperkuat ya pandangan yang pertama tadi. Yang ketiga adalah menekankan pengembangan perilaku sosial. Nah, jadi para mahasiswa bahwasanya seorang guru itu ya, manakala dia memahami emosional anak, ya, memahami karakteristik anak, otomatis nanti kita itu akan banyak disenangi oleh murid kita. Ya. Oh, sorry. Kepencet ya. Jadi kita akan banyak disenangi oleh murid kita manakala kita itu paham tentang emosi anak itu. Nah, secara umum ya emosi anak itu terbagi menjadi 3. Ya. Jadi anak itu yang diberikan apa itu, misalkan dikasih perintah itu ada yang dia itu cepat ya, responnya itu cepat. Ada yang sedang-sedang saja, ada juga yang lambat. Nah, ya. Misalkan kita suruh ya anak itu misalkan kelahi gitu ya, di dalam kelas itu kelahi dia. Nah, jadi ketika disuruh nak jangan kelahi, ada yang dia itu langsung menurut, ya langsung stop kelahinya. Ada yang dia itu pikir-pikir dulu, ya masih kelahi teman enggak, tensinya lebih kurang. Ada yang tidak memperhatikan. Nah, jadi kalau kita paham karakteristik anak itu, maka kita bisa memberikan sebuah perlakuan khusus terhadap karakteristik siswa itu tadi. Ya, jadi pendekatan sosial di dalam pembelajaran IPS ini penting sekali. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Terus bagaimana cara kita mengembangkan apa ini emosi sosial dan keterampilan sosial tadi? Berarti sikap sosial tadi gimana cara mengembangkannya? Nah, kita bisa melalui kehidupan kelas sehari-hari. Ya, jadi di dalam kelas itu setiap hari itu ya sebisa mungkin kita menanamkan nilai-nilai sosial kebaikan, memberikan sebuah nasihat-nasihat kepada siswa kita. Ya, jadi tidak hanya ketika selesai materi di dalam pembelajaran itu, apa tujuan pembelajaran itu ya, materi-materinya apa? Itu tidak selesai gitu aja, tetapi harus diberikan nasihat-nasihat, terutama itu adalah anak ini ya. Bentar.
Ini 10 menit lagi selesai nih ya Zoom-nya, karena Zoom-nya ini pakai Zoom gratisan. Nanti akan Bapak nyalakan lagi kalau mati. Jadi kehidupan kelas sehari-hari itu kesempatan ya, kesempatan kita menanamkan sikap kepada anak. Berikutnya dengan cara mempelajari sejarah dan perkembangan kehidupan negara. Nah, ini belajar dari sejarah ya. Nah, kita kalau dalam penggolongan negara itu ya ada negara maju, negara berkembang, ada negara terbelakang ya atau negara miskin. Nah, dari situ kita sebenarnya bisa melihat ya, oh kalau ingin menjadi negara yang baik, ya menjadi negara yang maju, sikapnya itu seperti apa. Ya. Kemudian sejarah-sejarah tentang kerajaan, gimana kerajaan itu bisa runtuh. Ya. Kadang kan anak-anak itu kan juga suka film-film kolosal ya, film-film perang-perang tentang kerajaan. Nah, dari situ diajari juga itu dan diambil nilai-nilai sikapnya. Misalkan tentang kerajaan Singosari, kenapa bisa runtuh, gitu ya. Nah, ternyata kerajaan Singosari itu saling sama saudara saling kelahi. Kemudian gimana kok di film Mahabharata itu ya, di film Mahabharata itu ada kelompok ya, Pandawa sama siapa namanya? Kurawa ya, kelompok Kuru ya, Kurawa itu. Nah, gimana kok bisa runtuh kerajaan itu? Ternyata ada juga perang saudara. Nah, jadi nilai-nilai sikap dalam sejarah itu bisa diajarkan. Kemudian mempelajari riwayat hidup tokoh-tokoh penting, ini tokoh-tokoh pahlawan. Ya. Oke, jadi salah satu keistimewaan juga dalam pembelajaran IPS ini ya, ini memperbolehkan siswa itu untuk nonton film yang mengulas sebuah tokoh. Ya, nah, sekali-kali diajak seperti itu tidak apa-apa. Ya, misalkan mempelajari riwayat tokoh Soekarno, ada kan film judulnya Soekarno. Ingin mempelajari tentang tokoh Muhammadiyah ya, Ahmad Dahlan, di mana di situ nilai-nilai yang bisa diambil. Nah, itu bisa anak-anak diajak nonton film tersebut. Karena itu disarankan juga dalam pembelajaran IPS mencontoh riwayat hidup tokoh-tokoh penting. Tambahan apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali ya film-film yang membahas tentang perjalanan tokoh-tokoh bangsa kita. Selanjutnya, mempelajari hukum beserta sistem hukum. Nah, ini maksudnya aturan-aturan ya. Karena IPS dan PPKN sebenarnya masih dalam satu lingkaran. Ya, PPKN dan IPS itu sebenarnya masih dalam satu rumpun. Nah, makanya di sini perlu diajarkan juga tentang hukum-hukum, ya, sistem hukum yang ada di Indonesia. Kemudian diajak anak-anak itu untuk merayakan hari-hari besar. Nah, saya kira untuk sekolah-sekolah Islam sering sekali ya. Sekolah Madrasah Ibtidaiyah ya, ada tahun baru Islam, ada Maulid, ya, ada perayaan Rajab, ya. Nah itu. Pas puasa Ramadan. Nah, jadi dengan merayakan hari-hari besar tersebut secara tidak langsung itu juga menanamkan nilai sosial kepada siswanya. Oke. Yang terakhir Yang keenam ini apa dia? Menganalisis makna kata dalam proklamasi, pembukaan Undang-Undang 45, batang tubuh, peraturan perundangan dan lain. Nah, ini maksudnya lebih detail lagi ya. Ini memperkuat yang nomor 4. Ya. Jadi perlu juga anak-anak itu dilajari tentang undang-undang, ya, isi dalam undang-undang itu apa. Oke, para mahasiswa, itu materi kita untuk pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6 ini. Berkaitan dengan pendekatan dalam pembelajaran IPS. Oke, kalau ada ini ya, saya ini dulu bukakan absen terlebih dahulu, karena tadi beberapa ada yang belum absen ya. Maka Bapak bukakan absennya lagi terlebih dahulu. Jadi setelah ini nanti sesi tanya jawab.
setelah absen. Nah, oke. Oke, ini masih berapa ini? Dua 27 ya, masih kurang 2 lagi. Siapa yang belum absen? Silakan absen terlebih dahulu. Oke. Masih kurang 2 ya. Coba dicek namanya belum masuk siapa itu? Ini Tias, ya, Mayang, Hairunisa, Sofatul, Lutfi, Lisa, Janatun, Alma, Evi, Kurnia, Alisa Zahra, Mawarida, Zulia, Desin, Nur, Putri, Nur Ismiati, Tri Lydia, Suci, Meli, Melisa. Oke. Siapa yang belum masuk namanya? Ini barcode-nya ya, yang belum absen tadi.